name is Dian Dwinda Rosyanti, and this is myself. Oh my gosh, so look pretty. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Dwinda Rosyanti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai memperbaiki kompetensi. Tujuannya itu agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai memperbaiki kompetensi. Sasarannya itu untuk mahasiswa sendiri dan juga pelajar lainnya dan yang menonton video ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Tema yang ke-14 yaitu memperbaiki kompetensi mata kuliah manajemen inovatif. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lily Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi itu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michelle Mastrong 1994, kompetensi itu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Margaret Dalley 2003, kompetensi itu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan menurut praktisi MSDM, kompetensi itu deskripsi dari karakteristik seseorang. Dan yang selanjutnya itu ada menurut NCVQ dalam Margaret Dalley 2003, mengatakan bahwa kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut SK Kepala BKN 2003, mengatakan bahwa kompetensi itu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Menurut Training Agency tahun 1988, mengatakan bahwa kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Dan yang terakhir itu menurut M. Schillen 1993 mengatakan bahwa kompetensi itu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya itu ada komponen kompetensi, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada motivis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga itu ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan yang keempat itu ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir itu ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya itu ada perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua itu ada keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga itu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya itu ada tingkat perbaikan kompetensi.
Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerjasama tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua itu ada agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga itu sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir itu ada metode penilaian kompetensi, alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama itu ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua itu ada desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir itu ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you, bye-bye.